Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al ma'bud fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasghuluhu sa'nun an sa'n. Jalal 'anil asbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu fi jami'il 'ibad. La tumathiluhu al-uqul bit-tafkir wa la tatawahhamul qulub bit-taswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman, alallahi tawakkalna, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa qala an-nabiyul karim, Allahumma ftah li abwabar rahmatik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu memberikan nikmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua ya. Dan Allah telah menyempurnakan kepada kita nikmatnya dengan nikmat terindah dan teragung, nikmat iman ya, nikmat Islam ya. Dengan taufiknya alhamdulillah kita dipanggil ya untuk dimudahkannya hati kita, mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita hadir dalam majelis ilmu ya, dan juga tadi majelis sholat subuh, dan di rumah ya, fi baiti min buyutilah, di rumah dari rumah-rumah Allah yang luar biasa ya, berkah, keberkahan dan rahmat dari Allah di tempat ini. Oleh karena itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya majelis ilmu ini selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita ya dari seri Tazkiyatun Nafs. Nah, dalam Tazkiyatun Nafs ini salah satu jalan agar kita selalu terhubung dengan Allah ya dalam peribadahan kita setiap saat, yaitu dengan cara jalan kita mengenal Allah. Karena ma'rifatullah, semakin kita mengenal Allah, maka itu akan semakin kuat ya kualitas dari ibadah kita. Nah, karena ma'rifatullah ini mendorong ya suatu ibadah yang disertai dengan iman gitu ya, kan iman, ihsan ya, Islam, iman, ihsan, takwa. Nah, itu penguatnya itu adalah kenalnya ya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nama-nama yang kita bahas pada hari ini, insya Allah kita akan membahas nama Allah yang mulia Al-Fattah ya. Al-Fattah, Allah Maha Fattah. Itu kan sering kalau kita mengaji ya, Fattah, kasroh, domah ya. Fattah itu artinya membuka ya, Fathahul Fam, jadi membuka. Nah, Allah yang Maha membuka ya. Kan segala sesuatu kalau tertutup susah kan ya, rizki misalnya. Nah, kalau tertutup susah kan ya. Ilmu juga ya, kalau hati kita tertutup, nah ilmu yang tercurah ya, misalnya kita kajian, tapi kalau misalnya hati kita tertutup,
Nah, ilmu nggak akan bisa masuk ya. Tapi kalau terbuka, akan tercurahlah tadi rizki, ilmu, keberhasilan gitu ya. Masalah juga kan ya, kalau masalah tertutup ya, nggak ada jalan keluar, itu akan sulit, tidak ada jalan keluar. Nah, tapi kalau terbuka, nah ya, itu akan mudah. Nah, siapa sih gitu kan ya, yang telah membuka pintu-pintu rizki, pintu-pintu tadi ya ilmu, pintu-pintu keluar ya, keluarnya dari permasalahan ya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa hidup gitu ya, bisa menjalani kehidupan. Nah, permasalahan-permasalahan bisa kita atasi ya, dari semenjak kecil sampai kita usia seperti ini gitu ya. Nah, itu tidak ada lain yang memberi pembukaan jalan ya, fatah itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka ada doa yang indah ya, kita awali mukadimahnya ya. Ini doanya hadis Ibnu Hibban ya, dalam sahihnya ya. Nah, ini sering mungkin kita lantunkan ya kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit gitu ya, sehingga seolah-olah kok ketutup jalan tuh gitu ya. Kita ingin sesuatu tapi segala jalan sudah dicoba, seperti ada yang nutup gitu ya. Nah, tidak belum saja ketemu solusinya gitu. Nah, kan Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma la sahla ya, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya, sekali lagi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Itu kan ya, ya Allah la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali kalau engkau menjadikannya mudah ya. Jadi tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikannya mudah. Nah, jadi kemudahan itu dari Allah, jalan keluar itu dari Allah ya. Segala hal permasalahan kita itu akan ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak masalah bagi Allah yang berat? Tidak ada ya masalah yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngeklik misalnya tek, kun fayakun ya. Kalau Allah membuka, terbukalah tanpa ada yang bisa menghalangi. Nah, maka kita sandarkan, tak kalau ada masalah sandarkan kepada Allah bahwa kemudahan ini ya bukanlah datang dari makhluk. Nah, kita sudah tidak bergantung lagi kepada makhluk dalam menemukan kemudahan dalam permasalahan kita. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla, ma ja'alta, maaf ya, ma ja'altahu illa ma ja'altahu sahla gitu. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkaulah ya Allah yang menjadikan kesedihan. Engkaulah kan yang menghadirkan permasalahan, engkaulah yang menghadirkan tadi ujian, engkaulah yang menghadirkan musibah, menghadirkan kesulitan. Nah, engkaulah yang menghadirkan segala dinamika dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, idza syi'ta sahlan, dan jika engkau kehendaki apa yang menjadi tadi kesedihan, kesulitan, permasalahan itu mudah bagimu gitu. Nah, itu jalan bagaimana kita ya mendapatkan solusi dalam setiap apapun permasalahan kita. Kita sandarkan pada Allah, karena Allah lah di genggamannya segala kemudahan dan jalan keluar. Nah, oleh karena itu, ya ini harus kita pahami betul-betul nih. Ini nama Allah Al-Fattah. Ya, Al-Fattah. Nah, kita sama-sama ya bahas nama Allah Al-Fattah ya. Nah, jadi kemudahan baik berupa rizki, kesehatan, kenikmatan, kesuksesan, ya, keturunan, keimanan, keislaman, itu semuanya Allah yang telah membukakan. Nah, dalilnya, nah, Al-Fattah bisa kita temukan dalam
dua ayat ya. Nah, dua ayat pertama surat Saba, surat ke-34 ayat 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u baina rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Ingat nama-nama Allah Asmaul Husna ini berdasarkan dalil-dalil. Ya, jadi nama-nama Allah ini adalah karena Allah memperkenalkan nama-namanya kepada kita. Nah, nama Al-Fattah itu dalam surat ini Saba. Qul, katakanlah, yajma'u tadi ya, bainana rabbuna. Nah, jadi Rob kita akan mengumpulkan kita semua. Tsumma kemudian yaftahu bainana bil haq. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Nah, yaftahu, nah ini nanti kita lihat ini dalam makna memberi keputusan dengan benar. Wa huwa, nah dan dialah al-fattahu. Nah, ini nama Fattah. Dialah yang maha memberi keputusan di sini. Ya, al-alim, yang maha mengetahui. Al-Fattahul Alim. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ya, ayat 89. Nah, juga di situ ditunjukkan nama Allah Al-Fattah. Wa wasi'a rabbuna kulla syai'in. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu ya, ilman ya. Alallahi tawakkalna, kepada Allah sajalah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nah, jadi ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, itu ya, jadi itu nama Al-Fattah. Kalau dalam hadis ya, nama Al-Fattah ini mungkin secara letterlix nama Al-Fattah, nah nanti belum ditemukan ya. Nah, hanya kalau kita lihat ini terimplementasi secara makna, misalnya kalau kita tadi, nah Ibu kan kalau masuk masjid ya, nah kan kalau masuk masjid kita doanya bagaimana? Allahumma ftah li abwaba rahmatik ya. Allah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Oh, Masya Allah gitu ya. Itu luar biasa kita waktu masuk masjid dan berdoa pada itu dengan doa itu kan ya. Nah, ini kan berarti Allah lah Fattah yang membukakan pintu-pintu rahmat. Maka kalau Allah bukakan ya pintu rahmat, rahmat itu akan tercurah deras ya kepada kita. Nah, ini ya, jadi ini adalah nama Allah Al-Fattah, dalil-dalilnya. Kita sekarang lihat secara bahasa seperti biasa ya, supaya dipahami apa nama Allah Al-Fattah ya. Nah, Al-Fattah itu maknanya ada yang pertama, ini secara kata ya, secara etimologi Al-Hakim. Fattah itu juga maknanya Al-Hakim. Kan hakim kenapa disebut pembuka? Kan jadi jelas kan ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, semuanya dibuka dalam kitab, atau kalau dalam hukum undang-undang gitu ya. Nah, KUHP perdata pidana misalnya perdata atau apa dalam undang-undang, nah itu dibuka Fattah. Jadi permasalahan ini gimana sih gitu kan ya? Hakim itu kan gitu ya. Ini sebetulnya tadi palsu atau asli gitu kan ya? Atau bagaimana? Nah, itu harus dibuka. Nah, jalannya dengan hakim kan ya. Nah, hakim akhirnya nanti membuka, memutuskan. Nah, Fattah itu salah satu dalam bahasa Arab artinya adalah tadi hakim ya. Nah, itu dalam Al-Quran disebutkan tadi dalam ayat tadi, itu maknanya ya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil ya, dengan keadilan. Nah, nanti di yaumul qiyamah, nah Allah Al-Fattah akan menampakkan, membukakan nih segala permasalahan-permasalahan di muka bumi ini. Siapa sih yang hak, siapa yang batil, itu akan nampak di sana.
dan akan dibukakan bagaimana balasan ya bagi orang-orang yang berada dalam al-haq dan bagaimana orang-orang yang berada dalam al-batil tadi. Kalau di dunia mungkin bisa jadi, apalagi zaman fitnah kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti akan yang batil itu tampak hak, yang hak itu tampak batil gitu ya. Nah nanti semuanya ya kebatilan itu ditampakkan, yang batil adalah batil, yang hak adalah yang hak. Nah itu al-fatah ya. Nah terus fatah juga maknanya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah jika datang pertolongan Allah, di situ fath artinya kemenangan ya, kesuksesan, keberhasilan, pertolongan juga ya. Nah itu arti dari fathah ya. Kalau kata dasarnya fataha yaftahu fathan. Nah itu membuka. Kenapa disebut patah ya, alif patah a? Kenapa disebut patah? Karena kita membuka mulut kita kan ya, a patah. Untuk menyebut a itu kan harus dibuka, nah a patah. Nah terus juga maknanya ya tadi apa kalau kita sebut Imam At-Tabari, nah rahimahullah berkata asal kata al-fatah dalam bahasa Arab an-nasru tadi ya, kemenangan, pertolongan, al-qadha keputusan, dan al-hukmu hukum. Nah ya, jadi itu makna secara bahasa. Makna nama Allah Al-Fatah. Nah sekarang nama Allah Al-Fatah ya. Tadi secara bahasa. Al-Fatah itu yang maha memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Nah jadi penetapan hukum ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibukakan kan ya, ditetapkan syariat-syariat, berpakaian bagaimana, menikah seperti apa ya, mendidik anak seperti apa, bermuamalah seperti apa, hak dan kewajiban suami istri itu seperti apa. Coba kalau tidak ada, tidak dibukakan oleh Allah kepada kita aturan-aturan syariah-syariah Islam, bagaimana hidup kita gitu ya. Nah maka Allah bukakan dengan tadi hukum-hukumnya, ketetapannya ya, dalam takdirnya serta hukum-hukum al-jaza, balasan amal perbuatan yang baik dan buruk. Nah itu pertama dalam kaitan Allah Al-Hakim gitu ya. Nah kaitan kedua, yang maha membuka mata hati orang yang jujur benar dengan kelembutannya. Ini bisa hadir di sini. Kalau tidak ada yang membukakan hati kita, bisa hadir nggak? Ya kalau tidak ada yang membukakan hati kita, mungkin kita masih tidur nyenyak nih. Apalagi apa, enak-enaknya udah hujan dingin gitu ya. Nah waktu-waktu yang tadi ya udah sholat subuh juga enaknya tidur lagi gitu ya. Nah tapi patah ada yang membukakan sebetulnya, membukakan hati kita sehingga tergerak. Nah ini kepada kebaikan ya. Nah ini juga adalah tadi yang dengan kelembutannya membuka pintu hati mereka untuk mengenal, mencintai ya, bertaubat ya. Nah itu yang membukakan hati. Nah itu juga adalah nama Allah Al-Fatah ya. Jadi kalau yang pertama berkaitan dengan hukum, hakim, yang kedua berkaitan dengan membuka hati ya. Nah dalam kepada kebaikan ya, kepada kelembutan, kepada akhlak yang baik, kepada ibadah ya. Nah yang ketiga membuka pintu-pintu rahmatnya dengan berbagai macam tadi rezeki ya, memudahkan sebab-sebab kebaikan di dunia ya, tadi itu semua ya, tadi apa yang tercurah ya, tadi ilmu ya, masing-masing kan dibukakannya macam-macam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu rezekinya maupun ilmunya ya. Nah ada yang ilmunya dimudahkan dengan ilmu fisika, ada yang dimudahkan dengan ilmu arsitek, ada yang dimudahkan dengan ilmu matematik, ilmu kimia ya, planologi, geologi dan sebagainya gitu ya. Masing-masing dibukakan. Nah jadi tiga ya. Pertama Al-Fatah dalam kaitan Al-Hakim, memutuskan.
Al-Fatah dalam kaitan membuka hati kepada kebaikan, ya, kebenaran, ketaatan kepada Allah, pengenalan kepada Allah. Yang ketiga adalah dibuka pintu-pintu tadi, rizki, kesenangan, ya, pintu-pintu berbagai hal yang memudahkan dalam urusan-urusan perkara dunia kita, ya, kesuksesan, ya, sukses melakukan proyek, sukses menamatkan sekolah, kuliah, studi, ya, sukses dalam mendidik anak, sukses dalam ngebuat tadi masakan yang enak, juga dalam bisnis. Itu semua yang membukakan siapa? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 3 hal ya Al-Fatah ini. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih manifestasinya terhadap nama Allah Al-Fatah. Nah, jadi yang pertama tadi kembali ke nama tadi ya, dari 3 nama tadi. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusan. Tadi sudah dibacakan dalam surat tadi Saba ya, dua ayat ini, surat Saba dan A'raf, menunjukkan Allah lah yang menetapkan keputusan. Nah, siapa yang paling tahu, yang paling benar dan baik untuk kita? Siapa yang paling tahu? Allah kan ya. Pasti kan yang paling tahu kebutuhan dan yang terbaik untuk kita ya yang menciptakan kita kan ya. Nah, maka yang paling tahu bagaimana yang benar dalam kita bertetangga, ya, dalam kita bermasyarakat, dalam kita berkeluarga, dalam kita bermuamalah, itu adalah Allah. Ya. Nah, Allah yang paling tahu. Nah, maka Allah lah membuka dengan apa? Dengan syariat-syariat buat kita. Syariat itu dibuat untuk membukakan kemudahan-kemudahan. Nah, maka man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari syariah-syariah Allah, dari petunjuk-petunjuk Allah, maka baginya akan ada kehidupan yang sulit, sempit. Ya, kalau kita menemukan permasalahan itu lahir dari keluarnya seseorang dari aturan, dari hukum-hukum Allah. Padahal Allah sudah membukakannya dalam Al-Qur'an. Tadi ya sudah dibukakan dengan jelas. Tadi Pak Ahmad sudah sampaikan bahwa semuanya ya tadi ujian-ujian dan lain-lain itu semuanya sudah Allah hantarkan dulu ya. Dengan apa dibukakan ilmu-ilmu syariah-syariahnya supaya manusia hidupnya itu adalah benar baiknya. Nah, tadi suami istri ya, tadi bertetangga itu semuanya oleh Allah dibukakan jalan-jalannya. Nah, dalam bertetangga harus banyak tadi ya bertoleransi kan ya. Nah, kalau misalnya Rasulullah SAW bersabda kan, kalau tetangga kita memancapkan kayu kan ya, nah di tembok kita, maka janganlah engkau larang. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW sampai mengatakan, malaikat Jibril terus datang kepadaku menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga seolah-olah aku mengira aku akan diperintahkan untuk mewariskan kepada tetangga gitu ya. Saking bagaimana Islam itu menganjurkan agar berbuat baik kepada tetangga gitu. Nah, itu semua akan indah kan ya. Itu dibukakan oleh Allah. Jadi kalau kita sekarang bermasalah karena kita nggak mau membuka pembuka itu melalui jalan dari syariah-syariah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nanti yaumul qiyamah dibukakan. Nah, ini al-haq, ini al-batil gitu. Ya, dan itu di situ Furqan dibuka, diperjelas ya. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan ini Imam At-Tabari menjelaskan maksud ayat tadi ya, kul yajma'u bainana rabbuna, nanti di yaumul qiyamah dikumpulkan. Katakanlah kepada mereka, Rob akan mengumpulkan kita pada hari kiamat di hadapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan keputusan antara kita secara adil, sehingga akan jelas ketika itu siapa yang mendapat petunjuk di antara kita dan siapa yang sesat. Dia maha memberi keputusan dan maha mengetahui, yang maha tahu dengan keputusan di antara makhluknya, yang tidak tersembunyi baginya sekecil apapun.
Ya kalau di dunia mungkin pada hukum itu kadang-kadang kita mungkin merasa terzalimi ya, miris gitu kan ya. PBB sekarang ya, bagaimana dalam mengatasi Palestina, bagaimana Amerika ya juga melindungi ya dengan ketetapannya, kebijakannya. Mungkin kita di dunia ini hanya bisa tadi ya miris ya, hanya bisa sedih. Nah tapi di sana nanti semuanya jelas ya, mana al-haq, mana al-batil gitu ya. Tidak ada lagi, sekecil apapun semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk akan dibukakan kan ya nanti Al-Fatah setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Nah, amalan-amalan nanti dibukakan ya, itu dalam kitab ya, nanti tertulis semua apa yang kita lakukan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi oleh karena itu berarti kalau kita mengimani Al-Fatah, konsekuensinya kita sebagai hamba, jadilah diri yang selalu berupaya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka aturan-aturan dan syariat Allah, membuka Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kebaikan, kebenaran, dan sampainya kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga dalam makna Al-Fatah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin ya yang berjuang di jalan Allah. Kan Rasulullah SAW sampai tadi surat An-Nasr ya namanya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu ya. Nah, jadi jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Coba Rasulullah SAW di sirah sudah dibahas ya Pak Ahmad ya, semuanya ya, sirah nabawiyah bagaimana dari Makkah ya perjuangan Rasulullah SAW itu sampai akhirnya di Madinah dan sampai putuh Makkah. Makkah itu, nah itu dibukakan ya, dari bagaimana di dalamnya terdapat 300 lebih berhala-berhala kan ya. Nah saat itu dihancurkan, dan saat itulah bagaimana Baitullah ya menjadi kiblat ya. Nah di situ kemenangan datang dan orang berbondong-bondong ya saat itu masuk Islam. Wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu kemenangan-kemenangan yang didapat ya, termasuk misalnya kemerdekaan Indonesia ya, para pejuang saat itu kan ya. Bagaimana kita tahu resolusi jihad ya, bagaimana kita tahu ulama-ulama mendengungkan untuk jihad fisabilillah sehingga tercapainya kemenangan demi kemenangan dalam peperangan ya, ataupun dalam kisah tadi Muhammad Al-Fatih ya, Salahuddin Al-Ayyubi, semua kemenangan-kemenangan itu menunjukkan nama Allah Al-Fatah gitu ya. Nah, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, jadi yang memberi keberhasilan termasuk kesuksesan. Ya, kita ini masjid ini berdiri ya, itu karena nama Allah Al-Fatah membukakan jalan ya. Ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang kadang-kadang mungkin kalau secara lahiriah ya, secara ukuran manusia itu sulit. Nah, tapi dibukakan oleh Allah. Nah, jadi keberhasilan ya tadi acara misalnya program ya, termasuk program-program yang dilaksanakan di Masjid Hidayah Ummah ini ya, keberhasilan program-programnya semuanya itu adalah atas pertolongan Allah, atas pembukaan fatah yang dilakukan tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat fatah juga ya. Nah, fatah juga ini adalah bagaimana dinampakannya oleh Allah Subhanahu wa taala al-haq al-batil dengan apa? Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Qamar ayat 11. Jadi kan dulu para nabi ya waktu berdakwah
tatkala berdakwah itu berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini doa Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, dan Engkau pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, Nabi Nuh juga berdoa dengan doa itu. Nah, salah satu jawabannya dalam surat Al-Qamar, ya, Papatahna abwabas samai bima'in munhamirin. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Nah, salah satunya diazabnya kaum Ad, diazabnya kaum Samud, diazabnya Fir'aun. Nah, dan dimenangkannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu juga adalah atas nama Allah Al-Fattah. Nah, berikutnya sebelumnya, ya, tak kala kita meyakini nama Allah Al-Fattah, berarti kita sebagai hamba harus meyakini bahwa Islam akan kembali dimenangkan sebagai peradaban yang memimpin dunia, ya. Nah, karena saat ini coba kita lihat siapa yang memimpin peradaban. Nah, itu dalam sejarah peradaban bisa kita pelajari, ya. Nah, tapi kita yakini bahwa peradaban itu kembali akan dipimpin oleh Islam, seperti dalam surat An-Nur, ya. Wa'adallahu ladina amanu wa amilus solihati la yastalifannahum, ya. Nah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan mengembalikan tadinya penguasaan peradaban ini kepada Islam kembali. Nah, oleh karena itu kita harus yakin nama Allah Al-Fattah dengan membukakan hal itu, dan tentunya dengan juga kita berada, ya, dalam barisan-barisan pemenangan peradaban. Salah satunya memakmurkan tadi, ya, masjid, menghidupkan Islam, mensiarkan, mendakwahkannya, ya. Nah, berikutnya nama Allah Al-Fattah itu adalah Allah membuka segala kunci kebaikan. Nah, ini surat Fatir, surat 35 ayat kedua. Nah, Allah berfirman, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin." Apa yang dibukakan Allah kepada manusia berupa rahmat. Rahmat itu tadi bisa berupa rizki, ya. Ini kenikmatan kan rahmat. Ya, bisa berupa ilmu, ya, bisa berupa juga hidayah, taufik, ya. Nah, kemudahan-kemudahan lainnya, ya. Kalau sudah Allah bukakan untuk manusia min rahmatin fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi. Nah, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, ditutup gitu, ya, oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu, ya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi pintu kebaikan, ya, semuanya adalah atas pembukaan. Kalau itu dikunci, ya nggak akan turun, gitu. Ya, rizki kita, ya, mungkin kalau tertahan, ya, tidak dibukakan oleh Allah akan, ataupun dibukakan tapi dibukakan sedikit, gitu kan, ya. Nah, oleh karena itu semuanya yang menahannya, ya, pala mumsika kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nama Al-Fattah. Nah, maka kita sebagai hambanya bermunajatlah, memohonlah kepada Al-Fattah. Ya Fattah, Allahumma ftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, bukakan segala hal-hal yang menghalangi, kan, ya, hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Bukakan, ya Allah, agar itu tidak terhalang. Dibukakan tadi rizki, ya, agar dibukakan oleh Allah. Allahumma ftah lana, bukakanlah pintu-pintu tadi rizki, pintu kebaikan, pintu rahmat. Nah, itu karena Allah yang menggenggamnya, Allah yang membuka atau menutupnya. Nah, pada akhirnya kita bergantunglah pada Allah. Nah, terus juga Allah, ya, dalam nama Al-Fattah ini membuka pintu kesenangan, membuka pintu-pintu ini untuk tidak hanya orang-orang yang bertakwa, tidak hanya mukmin, ya, orang-orang yang kafir pun, ya, semuanya dibukakan, kan, ya, oleh Allah, ya, pintu kesenangan ini. Nah, sehingga hati-hati, ya,
kalau misalnya dibukakan pintu kesenangan tapi tidak dibukakan pintu keimanan, itu namanya apa? Istidraj itu ya. Nah, salah satu tanda istidraj itu dimudahkan urusan perkara dunia itu mudah gitu. Tapi tidak berbanding lurus dengan ibadahnya, ketakwaannya pada Allah. Nah, jadi dia merasa enak gitu ya, tenang. Allah membukakan buat saya gitu. Wah, merasa disayangi Allah gitu. Tapi dia tertipu dengan apa yang dibukakan untuk dirinya. Nah, ini dalam surat Al-An'am ayat 44. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dukiru, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepadamu, ya dukiru bihi, patahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Nah, ya. Nah, karena mereka melupakan peringatan yang diberikan oleh Allah, nah maka Allah Subhanahu wa taala malah dibukakan patahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, sehingga apabila mereka bergembira karena dibukakan oleh Allah pintu kesenangan ya, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, itu lebih mengerikan lagi ya, karena meninggikan tempat jatuhnya gitu. Kan kalau tempat jatuh makin tinggi makin kuat kan ya gravitasinya. Nah, itu tingkat dentuman hancurannya pun itu ya. Jadi istidraj itu. Nah, kita berdoa, bermunajat pada Allah agar terhindar ya dari istidraj ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah itu segala kesenangan ya. Nah, itu yang dibukakan, dan sekarang luar biasa ya. Kesenangan-kesenangan dunia ini semakin dibukakan kan ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min jahrati dunya. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku adalah dibukakannya keindahan dan perhiasan dunia ya. Nah, makanya ujian dunia kita dengan anak-anak kita berat mana Pak Bu? Ya, kita waktu SMA ya, nih saluran TV-nya berapa channel coba? Ya, kita dulu mungkin ya TV juga kalau nyetel juga harus ada semuanya dulu gitu ya. TVRI, berita juga kan satu-satunya berita. Ya, sekarang mau nonton berita juga banyak pilihannya gitu ya. Berita sudah jadi entertainment sekarang ya. Berita juga jadi asik ya menonton berita. Nah, makanya ada TV khusus dengan berita ya. Wah, sekarang anak-anak sekarang itu dibukakan ya. Nah, dulu kita pakai masih telepon ya. Nah, telepon juga bukan HP gitu ya. Nah, itu sulit berhubungan gitu kan ya. Nah, sekarang sudah terbuka ya. Nah, ini adalah pintu kesenangan. Itu juga adalah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada juga berikutnya pintu rizki. Nah, pintu rizki itu Allah yang membukakan. Nah, ini untuk yang bertakwa. Ya, pintu rizki, jalan keluar. Nah, keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nah, kalaulah suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan. Nah, ini Allah Al-Fatah, membukakan keberkahan ya. Nah, nama Allah Al-Fatah. Dan juga jalan keluar kan, wa man yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Kalau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya makhrajan, jalan keluar. Ya, kalau ada masalah yang sulit ya, ada yang sampai menghimpit seolah-olah udah nggak ada jalan lagi gitu ya. Nah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala tadi ya, bagi orang-orang yang bertakwa maka disediakan makhrajan, jalan-jalan keluar dari permasalahan-permasalahan ya. Nah,
Kalau kita lihat juga ya dalam surat At-Tolaq, kan itu At-Tolaq 2 sampai 3, terus ayat 4-nya wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusron. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan, ya. Nah, jadi sebetulnya waktu kita berbuat amal soleh kayak kita menolong saudara, ya. Waktu kita menolong saudara, sebetulnya kita sedang menolong siapa? Menolong diri kita sendiri. Dan yang menolong diri kitanya siapa? Allah, gitu. Kita menolong saudara, kita ditolong Allah, itu janji Allah. Allah bi aunin abdi madama bi auni akhihi. Allah, terus di hadis juga kan ya, bi hajatil abdi madama al-ab bihajati akhihi. Allah memenuhi hajat seseorang hamba yang memenuhi hajat saudaranya. Allah menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Kita menolong saudara, kita mendapat pertolongan Allah. Mana yang lebih besar pertolongannya? Ya, pertolongan Allah. Berarti kita waktu menolong saudara kita, kita mendapatkan pertolongan yang lebih besar karena kita menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, takwa ini menjadi pintu ya dalam masalah-masalah kita. Nah, yang terakhir ya, bahwa ini yang harus kita betul-betul bersandar pada Allah tentang nama Allah Al-Fatah ini. Karena wa indahu mafatihil ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Kan surga, neraka, malaikat, ya. Itu nampak nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, nampak nggak? Nggak nampak kan ya? Tapi bagaimana itu bisa dibukakan dalam hati kita? Bagaimana tumbuh rasa takut dari diri kita kepada neraka, padahal kita tidak melihatnya? Bagaimana tumbuh harap kita, roja kita pada surga, padahal kita tidak melihatnya? Siapa yang dapat membukakan basiroh kita sehingga tumbuh rasa takut itu kepada hal-hal yang gaib? Nah, karena pada hakikatnya kita sekarang di dunia ini kita kan beriman. Kita beriman pada surga, gitu kan ya? Beriman adanya surga. Kita beriman pada neraka, beriman. Kita beriman kepada kehidupan setelah kematian. Tapi permasalahannya, iman itu betul enggak telah menjadi sesuatu yang seperti ro'yal ain, kau melihatnya dengan nyata sehingga itu berpengaruh pada kehidupan kita. Kita beriman pada adanya surga, tapi sudah enggak orientasi hidup kita, ya? Kita ngobrol, kita bertetangga, kita bermuamalah, kita mengajar, kita belajar. Sudah enggak itu semuanya orientasinya untuk mendapatkan ridho Allah, surga? Nah, kadang-kadang itu tertutup gitu. Surga itu tertutup, neraka itu tertutup, sehingga akhirnya kita berbuat maksiat. Nah, nanti baru akan terbuka. Nah, ini kita itu sebetulnya di dunia ini pingsan ya, kayak pingsan gitu. Goplah disebutnya dalam surat Qaf ayat 22, laqad kunta ya fi goplatin min hada. Nah, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Ada yang nutup ya, ada yang nutup dari hati kita terhadap surga, neraka, yaumil akhir, ya Allah, malaikat ya. Nah, pakasyabna anka gito'aka. Nah, nanti dibukakan kalau sudah di yaumul kiamah, itu dibukakan oleh Allah. Pakasyabna anka gito'aka, yang menutupi hatimu itu, gitu ya. Pabasoruka al yauma hadidun, dan basirohmu, mata hatimu pada saat itu baru tajam, baru bisa melihat, oh ini surga, oh ini adalah hak, ini nyata. Malaikat, yaumul kiamah, itu semuanya nyata. Nah, nanti dibuka. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk yang dikasyaf oleh Allah ya, sebelum kita melihatnya dengan mata yang nyata ya. Nah, tapi qalbu kita, basiroh kita sudah sampai dibukakan oleh Allah kepada tadi keimanan yang gaib ini.
Nah, itu adalah atas nama Allah Al-Fattah. Allah membuka hati kita sehingga kita terdorong ya dengan keimanan itu ya berbuat amal-amal kebaikan, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita mengulas, mentadaburi nama Allah Al-Fattah ya ini akan menjadi sesuatu yang terus kita ingat ya, kita imani dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama ya doanya ya tadi Allahumma la sahla bareng ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, doa yang terakhir juga yang dilantunkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam keadaan kesedihan, keadaan masalah, beban yang berat, yang seolah-olah tidak dapat menemukan jalan keluar. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Ibnu As-Sunni ya, dalam Amalul Yaum Al-Lailah. Terus An-Nasai juga Al-Bazar ya, Al-Hakim. Nah, ini hadisnya hasan ya. Nah, ya Hayyu ya Qayyum ya, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, wahai Rob yang maha hidup ya, wahai Rob yang berdiri sendiri, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu ya Allah. Nah, ini Rasulullah SAW dalam riwayat itu melantunkan doa ini kalau berada dalam keadaan-keadaan tadi ya permasalahan kesedihan ya. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku meminta pertolongan, waslih li sa'ni kullahu gitu ya. Ya Allah, bereskanlah ya, urusan-urusanku semuanya gitu. Wala takilni illa nafsi torpata ain, dan jangan engkau serahkan kepadaku walaupun sekejap saja. Nah, jadi kadang-kadang kalau permasalahan itu yang kita yang menyelesaikan malah jadi nambah masalah gitu, banyak masalah gitu, karena kita suka menyelesaikan dengan hawa nafsu. Nah, di saat ini kita serahkan kepada Allah, dan inilah doa Rasulullah SAW ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu waslih li sya'ni kullahu wa la takiluni illa nafsi tarfata ainin abadan. Nah, demikian ya yang saya sampaikan. Barangkali ada hal yang perlu lebih diperjelas ya, ataupun ada hal yang perlu ditambahkan ya. Kadang-kadang mungkin ada hal yang kurang dipahami. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi, dengan tanya jawab, ini dapat melengkapi dari apa-apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Mangga kalau kaitan dengan kita menghadapi permasalahan kan yang namanya solusi itu kan kalau bisa berikan instan ya, ketika kita minta langsung bisa dapat. Terus kita bisa minta lewat orang-orang yang takwa gitu. Terus kemudian juga kadang-kadang yang namanya solusi itu kan nanti Allah berikan nanti di akhirat gitu, tidak di sini gitu ya. Nah, bagaimana kita mensikapi ketika kemudian keputusan yang sampai kepada kita tuh tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Kita tuh pengennya mah rasanya tuh doa kita tuh yang terbaik itu ini sebetulnya gitu, tapi kok seperti ini yang kita hadapi. Nah, seperti kalau dulu kan Nabi Ayub ya, kesulitan demi kesulitan terus ya, dan bahkan mungkin waktunya juga cukup lama gitu. Tapi kan itu mah ada nabi ya, kayak kita makan bukan nabi gitu ya. Nah, bagaimana tips untuk kita sendiri ketika kita menghadapi sesuatu itu ya, memang ini yang memang terbaik gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Syukron wa jazakallahu khairan katsiran Kang atas pertanyaannya ya. Dan
ini memang suatu tingkat ketawakalan yang advance ya, yang lebih ya. Tak kala kan ujian itu bermacam-macam ya, dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan yang ada pada diri seseorang. Nah, termasuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang berat itu adalah diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, yang seolah-olah ya, dan kita ingin keluar, dan kita suka mematok bahwa jalan keluar dari permasalahan kita ini nih. Ya, sehingga seolah-olah harus itu gitu ya, dan kita mendoakan itu. Ya, misalnya ini harus sukses, kita berdoa dan mematok itu. Nah, tipsnya itu jangan kita memaksa Allah menyelesaikan atau mengeluarkan masalah kita dengan cara kita. Ya, karena Allah, kalau kita hanya tahu 1-2 cara kan. Kalau kita sudah mentok cara jalan keluar dari masalah kita ini, itu adalah harus begini gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu ribuan, jutaan, bahkan lebih cara jalan mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Yang kadang-kadang keluarnya kita dari permasalahan kita itu adalah dengan masalah kita itu gitu. Jadi kita nggak kerasa waktu Allah ngirim masalah, sebetulnya Allah sedang mengeluarkan kita dari masalah gitu. Nah, jadi akhirnya ya tadi doa kita, yang ini ketergantungan, dan ini memang adalah suatu tawakal yang luar biasa dari seorang hamba, seperti tawakalnya Nabi tadi Ayub alaihissalam. Nah, jadi kadang-kadang memang kalau kita maksakan, nah itulah yang menyebabkan sempitnya hidup kita ataupun suudzonnya kita pada Allah. Tak kala kita menambatkan jalan keluar, menambatkan keberhasilan, menambatkan kesuksesan dengan yang diinginkan oleh diri kita. Masalah itu bagi Allah bisa, hebatnya Allah kan ya, itu bisa jadi jalan keluar dari justru kalau kita nggak dikirim masalah itu, kalau kita tidak berada dalam masalah itu, kan bisa jadi karena waktu dikasih masalah, hamba itu menjerit sama Allahnya, wah luar biasa gitu. Dan Allah menyukai jeritan kita waktu kita kena masalah, kena musibah itu. Justru itu yang dicintai oleh Allah gitu. Itu keindahan hubungan seorang hamba dengan Allah dalam jeritannya. Bisa jadi kalau masalahnya dikeluarkan, ia tidak menjerit lagi misalnya. Nah, ia tidak lagi bergantung kepada Allah. Bila ia tidak diberi masalah, hilang ketergantungannya pada Allah. Nah, itu mungkin wallahu a'lam bimuradihi. Oh iya. Kak Kupi, jelas. Berkaitan dengan Allah Maha Membuka. Kalau misalnya begini, kita misalnya berdoa katakanlah minta harta misalnya, minta uang 1 miliar misalnya, kemudian menurut pandangan kita hanya diberi 5 juta misalnya, mungkin secara ini yang nggak apa-apa juga gitu ya, berarti kita diuji untuk sabar. Nah, gimana kalau misalnya kaitannya sama hidayah gitu? Apakah mungkin orang kafir yang sudah berikhtiar mendapatkan hidayah tapi tidak diberi, itu kan konsekuensinya surga neraka gitu ya. Kalau tadi kan konsekuensinya udah tinggal sabar aja gitu. Nah, apakah mungkin gitu orang yang sudah seperti kisahnya Salman Al-Farisi, siapa yang cari ketemu pendeta dulu gitu ya, apakah mungkin nasibnya tidak seperti Salman yang bisa ketemu dengan Rasulullah gitu? Apakah mungkin itu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, tadi minta diperjelas tentang bila seseorang menancapkan kayu di depan rumah kita, tentang tetangga, itu maksudnya apa gitu? Kesannya tidak ada kepemilikan gitu ya. Jadi tetangga mau ngapain juga di depan rumah kita, silakan aja kesannya gitu. Jadi itu tadi penjelasannya mohon ditambahkan lagi. Yang menancapkan kayu di depan rumah kita gitu ya. Jangan biarkan saja, tadi apa bahasanya gitu ya. Satu lagi, kalau di surat Al-A'raf 96 yang walau ana ala qura itu amanu itu, apakah memang
kan amanu ya berarti kolektif gitu ya. Barokah itu hanya akan diberikan kepada sebuah negeri yang beriman gitu. Nah, karena kan kalau kita melihat agak susah ya seluruh penduduk beriman gitu, mungkin hanya individu beberapa saja. Apakah mungkin ketika hanya beberapa saja tetap akan ada muncul barokah pada negeri tersebut, atau memang hanya pada individu tersebut gitu? Itu jazakallahu khairan. Syukron ya atas setiap pertanyaannya, mudah-mudahan jadi amal soleh dan tambahan ilmu bagi kita semua. Ya, ini ada 3 pertanyaan yang unik ya. Ini pertanyaan pertama ya kan, ada meminta hidayah, ada meminta rizki. Nah, kalau ada meminta rizki tadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, tapi pasti Allah punya jalan cara lain gitu ya. Nah, ini konsekuensinya kan mungkin dunia saja gitu ya. Dalam akhirat ia bisa menemukan ujian di situ. Nah, tapi masalahnya gimana kalau ia meminta hidayah? Nah, bisa enggak seseorang meminta hidayah pada Allah tapi tidak diberi? Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik ya. Nah, rahimakumullah, memang itulah cinta Allah. Inilah prerogatif pemilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa cintanya ditautkan. Dan dalam hadis disebutkan Allah yu'til dunya ya. Allah memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tapi iman, Allah memberikan iman itu hanya kepada siapa yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi apakah kalau seseorang berikhtiar untuk mendapatkan hidayah Allah, ia mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, orang-orang tadi, orang-orang kafir yang mencari kebenaran, apakah ia ditolak? Ya, akan ditolak. Nah, Allah sudah menjamin alladzina jahadu fina lanahdiyana lahum subulana. Sudah janji Allah kalau seseorang itu bersungguh-sungguh untuk dari di jalan Allah, Allah pasti akan menunjukkan jalan-jalanku. Ya, jadi ada 2 pendekatan. Yang pertama, memang ini adalah hak secara hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala memilih hidayah itu. Rasa cinta Allah kepada siapa? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sudah tahu nggak penduduk surga siapa, penduduk neraka siapa, jumlahnya berapa, siapa. Allah sudah memilihkan. Ini adalah atas hak ya, dengan tentu saja Allah Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Nah, itu semua sudah dipilihkan. Nah, tapi yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hakikat ini ada syariah dan sudah menjanjikan siapa saja yang bersungguh-sungguh mustahil alladzina jahaduna fina, pasti Allah menunjukkan kepadanya jalan-jalan itu. Jadi kalau misalnya ia tidak mendapat petunjuk, pasti karena ia kurang bersungguh-sungguh. Ya, pasti kalau bersungguh-sungguh siapapun, hidayah, al-hidayah dan taufik ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Al-Hadi. Nah, jadi itu ya kalau kaitan dengan hidayah, karena ini betul, ini akan berbeda jadi konsekuensinya. Kalau harta adalah masalah dunia yang ada kaitan dengan ujian Allah, kalau surga neraka ini taklif. Taklif itu ada konsekuensi yang disebabkan efek oleh pemilihan diri manusia. Kalau harta kan atas pilihan manusia enggak? Manusia ikhtiar kan ya, hasilnya dari Allah. Tapi kalau hidayah itu memang konsekuensinya nanti kalau misalnya kita gagal mencari harta, sudah berdoa, berupaya, tapi tetap miskin, nanti di hadapan Allah kita diminta pertanggungjawaban enggak? Enggak. Tapi hidayah, kita sudah meminta bersungguh-sungguh memohon hidayah Allah, taufik kepada Allah, kita tidak berhasil misalnya ya, bisa nggak? Mungkin nggak gitu. Adil nggak Allah kalau kita sudah bersungguh-sungguh tapi pas di hadapan Allah karena Allah tidak, padahal aku sudah bersungguh, tidak kan ya. Nah, maka emang ada yang berbeda antara hidayah dan taufik dengan harta ini gitu. Nah, hanya
tadi kalau seseorang tidak tadi ya gagal atau mendapatkan hidayah ataupun petunjuk dari Allah atau keimanan, pastilah itu diakibatkan kurang bersungguh-sungguhnya. Iya, itu dikembalikan kepada manusia ya. Jadi kesimpulannya, kalau masalah hidayah ya, itu adalah juga ada kasab atau ikhtiar manusia yang jadi nanti taklif itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau harta itu ada di situ, selain pilihan manusia ada juga muqassam. Allah telah menetapkan takdir. Nah, yang di situ manusia tidak dipertanggungjawabkan atas hasilnya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan yang pertama. Tapi bagaimana dengan orang kampung yang mungkin tidak sedang mencari sebetulnya, dia mungkin tiba-tiba mendengar adzan tapi terbuka gitu. Iya, betul. Tidak sungguh-sungguh mencari tapi tiba-tiba berubah jadi itu gimana? Iya, betul. Nah, itulah rahasia ya, rahasia hidayah, rahasia taufik yang kadang-kadang seorang mendapatkan cahaya Allah. Dan misalnya itu tadi ya, Mike Tyson misalnya kan ya, coba lihat kita kisah hidupnya ya. Nah, dengan jalan-jalan yang ia tidak, tapi nah itu namanya mauhibah tadi, hadiah yang itu rahasia dan keajaiban rahman rahim Allah gitu, yang memang kadang-kadang, nah itu memang hak Allah saja. Seperti bagaimana Allah menciptakan kita, mata kita begini, hidung kita, mulut gini, kita bisa protes nggak ke Allah? Ya Allah, ini mata kenapa cuma 2? Kenapa enggak di belakang juga 1 aja gitu ya, bisa dikasih ya? Atau tangan kenapa enggak? Itu semua atas kebijakan ya yang telah Allah miliki dengan hikmahnya. Nah, demikian pula pemilihan ini yang kita kadang-kadang tidak mengerti ya, kasih sayang Allah ini tiba-tiba tadi ada yang tidak bersungguh-sungguh misalnya ya, dia dalam, tapi Allah memberikan mauhibah, hidayah gitu. Ya, yang kedua berkaitan dengan tadi ya, diperjelas tentang tetangga ya, tetangga. Kalau tetangga itu definisinya apa nih? Nah, ini hati-hati ya, karena tetangga ini penting, karena nanti kan salah satunya dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi. Dalam riwayat selain li akhihi ada di situ li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sampai disebut beriman seseorang sampai mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, salah satunya jalannya Rasulullah SAW mengajarkan kan, ya nisa'ul muslimat, wahai para perempuan muslimat, la tahqironna, ya janganlah engkau menganggap enteng dalam kaitan apa? Saling memberi. Walaupun dengan dalam hadis itu kata Rasulullah seperti pirsanu satin, dengan sekuku apa? Sekuku kambing. Jangan anggap remeh kita memberi hadiah pada tetangga walaupun dengan sekuku kambing. Jangan berarti kita praktekkan gitu ya, kuku kambing ke tetangga, bukan. Tapi maksudnya hal kecil aja. Nah, mudah-mudahan bisa dibudayakan di sini ya, dihidupkan sunnah ini. Bersaling, kalau di sini masih hidup ada ya, saling membagi gitu kan, pulang apa kirim gitu kan ya, dapat rambutan, dapat mangga, kirim ke tetangga. Nah, itu salah satu bagiannya ya, keindahan kan di situ ada iman. Itu halawatul iman itu akan dirasa dengan persaudaraan. Nah, iman rejatnya. Nah, salah satunya nanti ada adabnya, itu adalah tasamuh dan sabar. Tasamuh itu harus besar rasa pemaafnya kalau kepada tetangga, toleransinya. Kalau sedikit-sedikit ada apa si daun ya, daun pohon, bunga atau apa, kan pasti ada kalau yang namanya bertetangga itu. Nah, ada aja hal-hal yang tadi kelupaan nyimpen mobil gitu kan ya, agak kurang minggir, nutupin jalan. Coba kalau di situ tidak ada rasa tasamuh kan. Nah, termasuk maksud dari Rasulullah SAW, jangan kalau ada tadi maku ya. Nah, kata Rasulullah SAW, biarkan. Jadi jangan kau larang. Ini tembok saya, kan biasanya suka sengketa tuh ya. Ada pagar satu yang antara tetangga satu dengan tetangga satu. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan saling apa? Nah, tapi maksudnya bukan berarti kata ini untuk yang dipakui ya. Ini hadis ini harus berbeda. Hadis ini untuk yang kena
temboknya dipaku. Tapi untuk yang memaku jangan pakai hadis ini gitu ya. Jangan kan kata hadis ini juga boleh nih, bukan begitu maksudnya. Nah, tapi maksudnya kalau udah kejadian satu hal yang padahal itu adalah hakmu, kan tembok itu hak kita ya. Nah, terus tadi ada daun masuk ke pelataran rumah kita. Ini nah, itu sedikitlah di situ rasa tasamuh tadi gitu ya. Nah, itu yang terakhir karena ini waktu juga ya. Nah, tentang bagaimana walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Ini berlakunya kolektif gitu ya, atau ia berlaku secara tadi ya, ada individu atau kelompok atau seperti apa gitu. Karena sulit tadi ya kalau ditemukan suatu masyarakat yang seluruh ya tadi ya lau ana ahlul qura ini. Nah, kalau kita lihat memang kolektivitas ini akan dilihat dari kalau sawadul azam atau jumhur atau mayoritas. Ya, memang tidak juga bisa ditunjukkan bahwa lau anna ahlal qura amanu wattaqau itu adalah seluruhnya gitu. Bisa jadi itu adalah mayoritas dari penduduk negeri itu, ataupun dengan mayoritas itu akhirnya penduduk negeri itu menghidupkan iman dan takwa dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau misalnya di sekitar Hidayah Ummah ini menghidupkan sunnah-sunnah syiar Islam dalam bertetangganya, ya, dalam kaitan apa saja di keluarga-keluarganya, jadi rumah-rumah yang dididik anak-anak yang bertakwa, suami istri yang menjalankan hak kewajiban berdasarkan Islam, pendidikannya dengan pendidikan Islam, bermuamalah berekonomi dengan ekonomi Islam, ya, semua dalam bermasyarakat, berpolitik, ya, berideologi, berpandangan, semuanya, ya, sosial, ya, hidup dalam lingkup Islam, ya. Nah, itu secara mayoritas, bahkan mungkin kan itu jadi peradaban. Kalau ia menjadi peradaban itu lebih menang lagi, karena bisa jadi kalau belum menjadi peradaban itu masih mungkin kelompok-kelompok kan ya. Nah, tapi kelompok-kelompok yang beriman dan bertakwa apakah akan menurunkan juga keberkahan? Pertanyaannya begitu ya. Itu sama. Nah, mengapa? Kan nanti di ayat lain salah satu ditahannya azab Allah ya kepada suatu kaum karena adanya orang-orang yang beriman di antara, masih ada yang beriman di antara kalian. Nah, jadi itu memang tidak harus ya dalam ahlul qura itu adalah semuanya ya, bisa jadi itu adalah mayoritas dari penduduk negeri itu, dan ia memang menghidupkan sunnah. Apalagi kalau sudah aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, syariah-syariah Allah, akhlak ya, akidah, itu semuanya dihidupkan dalam masyarakat itu. Nah, itu yang dimaksud ya, seperti ya bagaimana waktu Rasulullah SAW di Madinah ya. Nah, keberkahan di situ kan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian karena waktu juga ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dijadikan tambahan intelektualitas kita, pengetahuan kita ya, tetapi ini menjadi sebuah keimanan, sebuah karakter dan hidup dalam diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita. Kita bermunajat pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, Jabbar. Ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Anta khairul fatihin. La nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi turfata ainin abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.